Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang jual beli dalam Islam. Ini adalah materi fikih. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas. Nah, ini adalah beberapa tampilan yang akan menjadi pokok bahasan kita. Yang pertama adalah pengertian jual beli, yang kedua adalah rukun jual beli, yang ketiga syarat jual beli, dan keempat adalah khiyar jual beli. Nah, untuk lebih jelasnya kita melangkah ke pengertian jual beli. Nah, tentu ketika kita mendengar kata jual beli ini adalah kata yang tidak asing lagi dalam kehidupan kita, ya. Nah, secara terminologinya, jual beli disebut dengan menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab kabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Nah, yang kedua, harus ada rukun jual beli. Nah, ada 4 poin yang menjadi rukun jual beli itu sendiri. Yang pertama adalah penjual dan pembeli. Yang kedua adalah barang yang diperjualbelikan. Tiga, alat nilai tukar pengganti barang atau biasanya uang atau apapun itu. Empat, ucapan serah terima antara penjual dan pembeli yang biasa disebut dengan ijab kabul. Nah, keempat poin ini harus ada dalam uh, proses jual beli yang dinamakan dengan rukun jual beli. Nah, tentu dasar hukum dalam jual beli ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, selanjutnya kita akan membahas syarat jual beli. Syarat jual beli ada beberapa poin. Yang pertama adalah saling rela antara kedua belah pihak. Penjual dan pembeli harus sama-sama rela melepas. Yang kedua, pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balik, berakal, dan mengerti. Yang ketiga, harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Dan yang keempat, objek transaksi adalah barang diperbolehkan dalam agama. Tidak boleh barang-barang yang terlarang, ya. Yang kelima, objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad transaksi, saat sudah transaksi atau sudah terselenggaranya akad, ya. Yang keenam, harga harus jelas saat transaksi. Nah, selanjutnya adalah khiyar jual beli. Khiyar jual beli, khiyar itu hak pilih bagi penjual dan pembeli apakah ingin melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Nah, kita lihat dulu macam-macam khiyar. Ada 3, khiyar majelis, khiyar syara, khiyar aibi. Nah, khiyar majelis yaitu tempat transaksinya jual beli. Maksudnya di sini selama penjual dan pembeli masih berada di tempat yang sama, jika penjual dan pembeli misalnya sudah berpisah, maka hak khiyar sudah tidak berlaku lagi. Yang kedua adalah khiyar syarat, yaitu kedua belah pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan khiyar dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, khiyar syarat secara umum berlaku selama 3 hari 3 malam dimulai sejak terjadinya akad. Misalnya, contohnya seperti ini. Kalau misalnya saya beli kan misalnya saudara saya, tapi misalnya siapa tahu saudara saya ini tidak cocok bajunya, saya bisa menukar atau mengembalikan. Misalnya batas waktunya 3 hari atau 2 hari tergantung dari kesepakatan. Yang ketiga adalah khiyar aib atau khiyar aibi, yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat ilat pada barang yang mengurangi harganya. Nah, itulah penjelasan tadi mengenai jual beli dan juga khiyar.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.